Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Mulia Putri dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor ujian 2201 0400150108. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum enzim katalase untuk memenuhi nilai ujian praktik biologi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Langsung saja kita mulai praktiknya. Alat yang dibutuhkan ada tabung reaksi. Di sini kita butuh 5 tabung, jadi akan saya tambahkan 2 tabung lagi. Lalu ada pipet tetes. Bahan yang dibutuhkan yaitu ekstrak hati ayam, bara api, air panas, namun saya ganti dengan menaikkan suhu. Es batu juga saya ganti dengan menurunkan suhu. Lalu senyawa H2O2, NaOH, dan HCl. Langkah yang pertama adalah mengatur volume hati ayam sebanyak 2 ml pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, meneteskan 5 tetes hidrogen peroksida pada tabung pertama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah enzim dapat bekerja dalam keadaan normal. Rata gelembung yang dihasilkan banyak. Kemudian kita akan cek kadar oksigennya dengan bara api. Api yang dihasilkan sangat menyala. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada keadaan netral dan mengubah H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Untuk tabung reaksi yang kedua, saya akan meneteskan asam klorida sebanyak 3 tetes. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah enzim katalase dapat bekerja dalam keadaan asam. Lalu saya akan meneteskan hidrogen peroksida sebanyak 5 tetes. Di sini dapat dilihat bahwa tadi ada sedikit gelembung, namun gelembungnya langsung hilang, dan saya akan mengecek kadar oksigennya. Di sini terlihat bahwa nyala api sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja dalam keadaan pH yang terlalu rendah atau keadaan asam. Pada tabung ketiga, saya akan meneteskan NaOH sebanyak 3 tetes, bertujuan untuk mengetahui apakah enzim katalase dapat bekerja dalam keadaan basa atau tidak. Lalu saya teteskan hidrogen peroksida sebanyak 5 tetes. Setelah diteteskan hidrogen peroksida, tadi terlihat bahwa ada sedikit gelembung, tetapi gelembungnya langsung hilang. Lalu saya akan cek kadar oksigennya. Di sini dapat dilihat bahwa bara apinya menyala kecil sama seperti tabung 2. Hal ini menandakan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja optimal dalam keadaan yang basa. Pada tabung keempat, saya akan merubah suhunya menjadi panas, yaitu 100 derajat Celcius. Lalu saya akan memasukkan H2O2 sebanyak 5 tetes. Suhunya dipanaskan agar kita dapat tahu apakah enzim katalase dapat bekerja secara optimal dalam suhu yang sangat tinggi. Di sini tidak dihasilkan gelembung sama sekali, lalu kita cek kadar oksigennya. Bara apinya juga tidak menyala, hal ini menunjukkan bahwa enzim katalase telah rusak dalam suhu yang sangat panas.
Lalu pada tabung kelima, saya akan mengubah suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Lalu saya akan menambahkan H2O2 sebanyak 5 tetes untuk menguji apakah enzim katalase dapat bekerja dalam suhu yang sangat rendah. Di sini juga tidak dihasilkan gelembung sama seperti tabung 4. Lalu akan saya cek kadar oksigennya. Di sini terbukti bahwa api juga tidak menyala. Maka dapat disimpulkan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja dalam suhu yang rendah. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase pada ekstrak hati ayam adalah suhu dan pH. Pada keadaan pH netral dan suhu 25 derajat, enzim katalase dapat bekerja secara optimal. Pada keadaan pH basa atau lebih dari 7, enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal. Lalu pada keadaan asam atau pH kurang dari 7, enzim juga tidak dapat bekerja secara optimal. Pada suhu yang sangat tinggi yaitu 100 derajat Celcius, enzim katalase sudah rusak, maka tidak dapat bekerja lagi. Lalu pada suhu 0 derajat Celcius atau suhu rendah, dapat dilihat bahwa enzim juga tidak dapat bekerja lagi sama seperti pada suhu yang tinggi. Demikian percobaan yang telah saya lakukan untuk menjawab pertanyaan dan pembahasan akan saya tuliskan dalam laporan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.